Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dikasih nikmat berupa sehat, nikmat senyum, nikmat bahagia. Maka salah satu prinsip yang selalu saya pakai adalah sambut hari esok dengan senyum dan ceria. Ini prinsip yang saya pakai selalu menjadi penyemangat dan penopang dalam salah satu kehidupan saya. Maka berbicara tentang masalah senyum, hidup kita ini yang dicari apa? Yang dicari ini bagaimana kita ini selamat di akhirat. Bukan hanya dunia, kalau dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka jangan terlalu berat memikirkan dunia. Banyak orang tidak bisa senyum karena bebannya yang begitu berat terhadap dunia. Berat rasanya menghadapi dunia ini. Padahal yang namanya rizki tidak tertukar dan sudah tertakar. Jadi tidak perlu khawatir. Siapapun diri kita punya beban beratnya masing-masing. Siapapun diri kita punya rasanya masing-masing. Siapapun diri kita punya rezekinya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir. Yang sedang mencari rezeki rasanya berat, dikejar pagi, siang, sore, malam, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jatah kita berapa. Walaupun kita kayak manapun juga, kalau bukan rezeki kita nggak akan kena juga. Dan walaupun kita tidak meminta bagaimanapun, kalau sudah menjadi rezeki kita, maka itu akan datang menghampiri kita. Kenapa? Karena rezeki kita tahu di mana kita berada. Tapi kita tidak tahu, inilah yang menjadi sunatullah. Kita disuruh menjemput, bukan mencari, menjemput saja. Ikhtiarnya dengan cara yang lain. Dengan cara bekerja, dengan cara berdagang, dengan cara apapun. Ini cara untuk menjemput. Tapi hakikatnya Allah sudah ciptakan rizki itu semuanya tepat sasaran, tidak tertukar. Kambing sama sapi makan bareng, tidak tertukar rezekinya. Walaupun rumput yang dimakan sama. Ayam, burung, apalagi entog kalau bahasa tempat saya, makan bareng. Tambahkan lagi ada angsa, makan bareng. Di nampan yang bareng, tidak tertukar. Jadi tidak pernah risau kita ini dengan yang namanya rezeki. Coba tengok, Allah turunkan hujan di hadapan kita. Hujannya sama, tanahnya sama, buah yang ditanam juga sama. Ada buah jeruk. Ketika ditanamnya sama, hasilnya beda. Ada yang matang duluan, ada yang matang akhiran. Ada yang asam sekali, ada yang manis. Itu tidak tertukar. Pohon jambu ya, dengan posisi tumbuhnya sama, batangnya sama. Ada yang sudah menguning, memerah, ada yang masih hijau, ada yang masih kecil. Rizkinya tidak yang namanya diatur sama Allah. Pasti sudah diatur sama Allah. Pun sama, rizki seorang kakak dengan adiknya lagi sudah diatur. Jadi jangan pernah risau dengan rezekinya Allah. Yang harus kita lakukan senyum. Kenapa? Karena dengan senyum di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Kalau kita nggak senyum, bagaimana kita bisa merasakan rasanya surga? Sementara ahli surga itu di dalamnya penuh dengan kebahagiaan. Nggak ada cemberut-cemberut, nggak ada kata-kata kasar, nggak ada kata-kata yang kotor, tidak. Maka kalau ingin merasakan rasanya surga, salah satunya adalah bagaimana kita menikmati daripada senyum kita. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Karenanya perbanyak senyum banyak-banyak. Ya, dalam artian apa? Untuk menikmati rasa surga. Kan kita paham dan ngerti betul. Dan Al-Waqi'ah sampaikan bahwa penghuni surga di dalamnya penuh dengan salam. Penuh dengan keceriaan, kebahagiaan. Nah, maka coba tengok nanti. Ramadan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan hari-hari berikutnya atau hari sebelumnya. Ini akan terasa nikmat kalau kita bisa menghadapinya dengan senyum dan ceria. Lapar, semua orang lapar. Haus, semua orang haus karena memang sedang puasa. Tapi kalau kita tersenyum bahagia, tidak tampak gelisah, tidak tampak daripada duka kita. Maka saudaraku, sebuah tamsilan. Ada seorang yang berjalan menggunakan jas yang begitu rapi, dengan begitu pakaian yang begitu indah, dinaikinnya helikopter. Ketika dia di dalam helikopter dikasih hidangan yang begitu mantap, begitu nikmat, tapi hidupnya tak bahagia. Tapi satunya lagi, ada orang yang sedang naik angkot. Tempatnya pokoknya empet-empetan, panas. Jalannya juga banyak yang jalan tidak bagus. Tapi walaupun pakai baju yang sederhana, tapi dia ini sangat bahagia, senyum ceria.
Usut punya usut. Yang pertama, kenapa dia sudah memakai pakaian yang bagus tapi dia tidak bahagia? Karena ternyata salah satunya dia dinaikkan helikopter untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Untuk apa? Menjalani eksekusi mati. Walaupun tampaknya dia kehidupannya kayaknya enak, menggunakan baju, dilayani, dikasih makan yang enak, kendaraannya enak, tapi dia tahu ujung pangkal terakhirnya dia mati dalam keadaan ditembak oleh regu tembak. Maka tak bahagia hidupnya. Tapi orang yang kedua tampaknya sederhana, naik angkot panas-panasan, kayaknya nggak bahagia, tapi dia ceria. Why? Kenapa? Karena ternyata ini adalah rombongan empet-empetan untuk menuju tempat pernikahan. Begitulah kehidupan kita. Walaupun kita tampaknya nggak bahagia, panas-panasan, dibuat bahagia karena jelunturungan seorang mukmin sesungguhnya adalah bagaimana hidup kekal selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bahagia, hilangkanlah bagaimana muka kita tak suka, tak bahagia, hilangkan, berbahagialah. Jangan tunggu nanti-nanti, takut keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan, takut keburu dikafani. Salah satu bahagia diri kita adalah bagaimana kita menjaga sholat. Karena sholat itu salah satunya yang membuat hidup kita bisa tentram dan bahagia. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah hidup kita bahagia, senyum ceria sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.